pagi, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Kembali lagi kita bersyukur ya, kita masih hidup, kita masih bernafas, semuanya karena Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari setiap kita buka hati kita untuk kita izinkan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Karena Kau sungguh indah, kami patuh dan hormat hanya kepada segala pujian, hormat. Kami rasa sungguh kita ditanyakan di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau mulia, haleluya. Haleluya.
mana. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji membesarkan nama Tuhan. Katakan bersama-sama, ajar kami Tuhan untuk kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk sore-sore kita ajak kepada Tuhan. Amin. Saat ku berpaling
menundukkan kepala pagi hari ini. Kembali lagi kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita pagi hari ini. Asalkan kita buka hati kita, izinkan Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Saya rindu kita mau taruh tangan kita di dada. Terserah tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, tangan kita berserah sama Tuhan. Lagu ini lagu yang sering dinyanyikan, tapi setiap kata menjadi doa bagi kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku tetap cinta Tuhan, ku tetap setia
berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Hanya pujian kami menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang telah dipersiapkan Tuhan, itu semuanya berasal daripada Engkau Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan sering kasih. Terima kasih kesempatan pada pagi ini kami boleh melayani Tuhan, di mana dalam keadaan kita pada saat ini ya masih ibadah tersendat-sendat ya, masih belum begitu bebas banget ya, new normal ya. Terima kasih kesempatan yang kita bagi. Sering kasih pagi ini kita akan pelajari dalam firman Tuhan, yaitu situasi yang begini wah susah banget ya. Kalau kita dengar dari berita-berita begitu ya, PHK sana sini, banyak pekerja yang diberhentikan. Di depan saya itu ada pabrik besar, kira-kira 300 orang di PHK. Waduh, saya ingat, aduh anak-anak saya jangan sampai kena dengan saya. Tapi ada juga yang kerjanya seminggu sehari di rumah gitu ya, itu dipotong gaji ya. Nah, secara manusia mungkin kita takut, keadaan begitu mencekam. Banyak ibu-ibu juga anak sekolah di rumah terus pakai HP itu, waduh modal juga gede ya. Sampai-sampai ada yang mencuri. Saya lihat di berita ibu-ibu ditangkap mencuri HP untuk anaknya. Nah, itu tandanya sudah situasinya sudah berbeda. Ya dulu mungkin dia bebas ceria, sekarang anak-anak begitu susah sekali. Sampai ada gratis kuota gitu ya di Bogor itu. Nah, saudara yang kasih, situasi yang begini kita harus pelajari. Ya, saya katakan dulu kan, jangan takut dengan corona. Kalau Allah melindungi kita, semuanya adalah Tuhan mengizinkan adanya corona. Ya. Nah, saudara yang kasih, bagaimana kita melewati situasi begini? Ada satu kunci yang sangat dahsyat. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakannya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, ini ya, ada satu cerita, bukannya cerita, ini firman Tuhan yang kenyataan. Ketiga anak buah Abram, ya, kepala-kepala domba itu ribut, tektok, akhirnya dia saling memilih, ini wilayah, kalau kata zaman sekarang, ini bosku punya Abram, tapi anak buahnya Lot katakan ini punya bos saya, ya. Jadi ini punya tuan saya. Wah, akhirnya berkelahi, berantem ya. Saking dia ngadu, sampai ngadu ke pimpinannya, diberikan keputusan sama Abraham. Terus dikatakan kalau kamu begini terus kita akan pecah perang. Akhirnya
Abram berkata, baik, engkau pilih, kamu ke timur, saya ke barat. Jadi sana, saya ke sini. Kalau kamu ke sini, saya ke sana. Lot berpikir juga, waduh, tanah Lot ini das ya, kotanya bagus, lembahnya bagus, ya, sungainya alirannya bagus. Tapi Abram menunggu sisa. Kalau kamu ke sana, saya ke sini. Ya baiklah, saya akan memilih lembah Yordan. Waduh, di situ kotanya indah, Sodom dan Gomora. Abram mendapat tanah yang tandus, ya. Jadi mendapat tanah tandus itu, waduh, Tuhan, bagaimana ini ya? Apa saya bisa membangun kota begini seperti di Sodom itu? Akhirnya apa yang saya kasih? Tuhan berkata, berjalanlah, berdoalah terus, ya. Tuhan membuat lembah itu tumbuh rumput yang indah sekali, dan akhirnya Abram, ya singkat cerita, diberkati Tuhan sampai anak cucunya banyak. Dan Sodom apa yang terjadi? Dibakar, dihanguskan. Yang selamat cuma Lot dengan anaknya, istrinya jadi tiang garam, ya. Apa kunci dari keberhasilan Abram? Ya. Katakan bahwa saya selalu dekat dengan Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Ya, kita pelajari dari kejadian ini. Itu lembah, ya, lembah yang tanah tandus bisa menjadi subur, hebat, luar biasa. Karena apa? Kedekatan Abraham dengan Tuhan. Nah, sekarang, zaman sekarang ini bagaimana itu ya, menjadi kunci kita. Kenapa orang nggak pernah diberkati dalam hidupnya? Artinya bukan nggak diberkati, dia kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik, kadang-kadang jatuh. Karena apa? Karena kedekatannya dengan Tuhan kurang. Apa itu Bapak dekat dengan Tuhan dan nggak ngerti? Ya, tiap hari kita di gereja gini dekat. Nah, ya. Jadi kunci daripada keberkatan, keselamatan, dan keberhasilan adalah dekat dengan Tuhan. Dekat. Saudara belum ngerti dekat itu apa? Artinya dekat dengan Tuhan, kita ke gereja sama-sama dekat gitu ya. Kita sama-sama ibadah pertengahan minggu dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan caranya yaitu dengan doa. Dekat dengan Tuhan, kalau nggak ada doa permohonan juga Tuhan nggak ngerti, nggak kenal siapakah. Tapi kalau kita dekat, caranya dengan berdoa. Caranya dengan berdoa, ya. Pak, saya udah berdoa siang malam, pagi sore, kalau saya berkatnya begini, ya. Kok orang-orang maju saya enggak? Kok dalam keadaan begini saya, waduh, Pak, saya boro-boro nih besok anak sekolah, bagaimana? Kontrakan belum bayar, ya. Apa yang dikatakan Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Aku mengenal Engkau, yaitu dengan doa, ya. Dengan doa itu caranya bagaimana? Kita lihat lagi di Matius 7 ayat 7. Kalau Matius 7 ayat 7, lihat Matius 7 ayat 7. Nah, ini buah-buahnya doa. Doa itu nggak sembarang doa. Doa itu ada buah-buahnya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, Tuhan ini tahu benar, orang yang kenal benar, orang yang suka berdoa. Makanya dikasihkan ini Matius 7:7 dikatakan mintalah, maka engkau akan diberikan. Ya, carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah pintu, ya. Kita berdoa setiap hari, berdoa di gereja, tapi nggak pakai ini. Nah, ini kuncinya, dekat dengan Tuhan, ya. Dulu saya nggak tahu, saya dulu ke gereja aja. Saya melayani, tapi hidup saya masih begini-begini aja.
Ketika saya tahu kuncinya adalah dekat dengan Tuhan, berdoa, tapi nggak pernah. Tapi ini buah-buahnya. Tapi ini yang Tuhan mau minta. Kadang-kadang kita berdoa nggak minta, cuma berdoa biasa aja, ya. Biasa aja berdoa, Bapa kami, ya. Tapi kalau kita minta, ini kuncinya. Anda butuh pekerjaan, minta. Anda butuh jodoh, carilah. Ya misalnya ya, ini tadi kemarin saya ibadah ulang tahun hari Kamis itu, aduh, sukacita banget saya kemarin. Ibu David bisa ngarang lagu. Selamat ulang tahun, tangan kanannya dipegang itu. Saya jadi ada tergerak sama nyanyi juga. Ibu David itu gara-gara Ibu David, kakak saya dia 67, saya 65. Selamat ulang tahun. Tuh apa kita dari rumah Tuhan. Saya tergerak. Ya, kesaktiannya juga sebenarnya saya geli ketawa. Waktu dia pulang naik mobil umum ya, ada yang nyelek. Apa kamu nyelek? Gila kamu, gila ya. Kamu gila. Lah, gitu. Kenapa orang menyolek Ibu David? Karena mungkin pada kemarin saksi karena ngomong David ya, ini lagi cerita kesaksian kemarin saya pernah ketawa ngakak. Mungkin pada saat itu ya dia nyolek, waduh, aura Bu David lagi keluar loh, cantiknya cantik banget ya Bu David. Dia bukan melihat Bu David, ngelihat Syahrini. Ini Syahrini sebelah, maka dicolek. Bu David gak merasa, padahal bangga. Apa kamu nyolek? Udah tua kamu, gila. Ya bukan saya ngomong dia, tapi saya ketawa, ada apa-apa. Ya ampun, Bu David dipuji orang gak mau. Dia ngeliat Syahrini sebenarnya aura orang tuh keluar loh. Apalagi cewek cantik puasa apa. Itu lelaki kalau ngeliat rajin puasa apa itu. Apalagi kalau mau jadi pengantin, itu aura dulu, ya. Dilihatnya seperti, wah kayak artis nih, ya. Dulu saya lagi bujangan, aura saya keluar jadi Bruce Lee. Katanya, cewek pada, Bruce Lee ada di sini. Aduh, waktu saya bujangan, aku masih gagah. Lalu saya jalan, saya kan dulu kan, waduh, gagah, kayak Bruce Lee lah. Akhirnya di rumah saya bingung, saya kata Bruce Lee. Semangat saya sama cewek dikatain Bruce Lee. Dulu nggak tahu Bruce Lee dari jauh, kalau dilihatnya dari 2 kilometer. Ya, begitu juga Ibu David harusnya bangga. Ada Syahrini di mobil. Nah itu. Tapi kalau yang nyoleknya ganteng, wah, lain lagi ceritanya itu ya. Beda. Kenapa sih kamu colek-colek? Lihat, ganteng amat nih. Kayak siapa gitu ya, kayak artis. Kok kamu udah nyolek lagi dong? Selek lagi dong? Pasti begitu kalau yang cantik. Saya juga begitu kali. Aduh, kalau gitu, wah cantik banget. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kira nenek-nenek jauhkan kami Tuhan dari percobaan, itu cerita dulu ya. Iya, saya waktu ke Surabaya naik kereta, istri saya sama Yuni ke sana ke Surabaya, duduk di depan, saya sendiri. Datang kakek-kakek sebelah, aduh, datangnya kakek-kakek, begitu batuk lagi, udah kakek-kakek, jauhkan dari percobaan. Nggak tahu di Cirebon turun. Begitu naik lagi cewek cantik, pakai rok apa sih zaman sekarang namanya, rok mini, wajahnya cantik. Nggak lama, saya sih, aduh Tuhan gimana nih kalau begini, mana ada istri saya di depan. Akhirnya saya nengokin, nanya, aduh gerah banget ya, waduh suaranya gede amat, nggak taunya bencong, brengsek benar-benar. Mantap, pakaian berani banget segini loh, gila, gerah banget yo.
suaranya gede amat ya orang. Wah, dencis. Akhirnya dia turun di mana, Semarang, nanti ya udah lah, saya mendingan sendiri dah daripada begini. Ya mendingan Ibu David dicolek. Kalau saya boro-boro, nah itulah ya. Saya bangga dan terima kasih pada Ibu David. Ini saya firman Tuhan, kasih lagu yang wah. Akhirnya saya ada nyanyi juga tuh. Saya malu dengan Ibu David, saya harus nyanyi. Saya nyanyi, ya. Nah, yang jadi utama pada pagi hari ini, bagaimana caranya diberkati Tuhan. Amin. Kita punya kunci. Jangan lupa itu. Kuncinya diberkati Tuhan adalah selalu dekat dengan Tuhan. Nah itu dalamnya tadi di dalam itu doa. Ya, begitu doa nggak terjawab, bukan lagi Matius 7:7 itu yang kehendak Tuhan. Nah, ya, coba kita lihat di sini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 katakan jelas, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus 8-nya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, diberkatilah orang yang percaya pada Yesus, yang dekat dengan Yesus, diberkati. Tapi Pak, situasi kadang begini, corona begini mau keluar, waduh, orang bukan diberkati tambah begini. Karena apa? Karena kita terpengaruh iman kita oleh dunia nyata. Maka itu dekatkan kita pada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Apa dikatakan? Seperti pohon ditanam di tepi air. Waduh, itu menghasilkan buahnya luar biasa pada musimnya, tidak pernah kering, tidak pernah apa. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi kalau jangan kita merasa keberhasilan kita itu adalah karena kepintaran kita, kemewahan kita, pokoknya profesi kita sebagai apa. Jangan kita merasa itu, ya. Jadi segala keberhasilan kita, berkat kita itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Makanya jangan kata begini sama anak, wah lo kalau nggak ada orang tua lo pada mati. Nah itu salah. Orang dulu berkata, dulu kalau nggak ada orang tua kamu jadi apa? Kamu jadi gelandangan. Jadi kalau ada orang tua, padahal ada tuh semuanya dari Tuhan. Dia nggak menyadari, bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita. Jangan ada orang yang berkata begini, ya. Berarti orang ini nggak dekat dengan Tuhan. Kemarin saya ngelas sama tukang las, umurnya 67, datang ke rumah diukur, ngelas itu bak air doang kecil segini. Dia ngeliat mobil, Pak punya mobil Pak. Iya, itu juga pemberian anak. Ngobrol sampai panjang. Dikasih anak, wah luar biasa dong anaknya, hebat dong Pak. Anak saya mah semuanya ngabisin. Kenapa Pak? Mobil saya 3, ya waktu itu. Tukang las ngobrol sama saya. Mobilnya 3, dirental 2, anak saya kasih 1 supaya pelihara. Kuliah sampai semester 7, bukannya diterusin katanya mau diwisuda, malah berhenti. Nah ini godaan yang berat. Karena apa? Kedekatan dengan Tuhan itu. Dia kekuatan sendiri. Wah, tukang las hebat banget, ya. Karena kedekatan Tuhan yang kurang. Udah gitu mobilnya digadein. Pak, saya pusing, anak bapak sih luar biasa. Ya saya segala-galanya dari anak saya kuliah, makanya orang tua harus berdoa. Jangan
kasih materi aja. Kadang-kadang kan anak tua, kasih mobil loh, nih yang benar ya hidup. Gak bisa kalau bukan kekuatan Tuhan, gak bisa. Harusnya didoain anak didoain. Saya punya prinsip begitu. Yang jauh di sana kita transfer doa. Kalau orang transfer uang biasa, kalau transfer doa, kalau pagi malam kita transfer terus doa kita. Ya, anak kita pun jadi diberkati Tuhan. Nah, sekarang anak kita dibenci mulu. Nih, gua kasih mobil. Awat ya. Nih kuliah sampai semester 7 dia bilang berhenti. Aduh, waduh, benar-benar Pak saya anak saya. Udah gitu sampai rumah tangganya pun dia bilang masih mengharapkan dari saya, jadi beban saya. Nah itu karena apa? Kedekatannya dengan Tuhan kurang. Kerja mulu ini, yang penting semuanya itu datang dari kasih karunia. Karena dekatnya kita kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan. Saudara hari ini dekat dengan Tuhan. Yang kedua kenal Tuhan, kenal ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3, coba kita lihat. Nah ini kenapa saudara gak diberkati ini? Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh kalau dikenal oleh Allah, jangan kata Tuhan, kita aja kenal. Kita dikenal sama bos, kita dikenal sama kawan yang hebat, kita dikenal sama artis. Wah, pokoknya Bapak ikut saya. Nah, pokoknya udah gitu. Siapa? Tetapi orang yang mengasihi Allah. Mengasihi itu apa artinya? Artinya mengasihi dia mengikuti perintahnya, tunduk. Kan pernah saya kapan dulu tunduk, begitu hormat, ibadah, segala. Pokoknya mengasihi Tuhan. Terus dikatakan apa? Ia dikenal oleh. Dikenal paling susah loh. Seorang hamba Tuhan di Matius, Tuhan, saya udah mengasihi perpuluhan, saya udah melakukan kehendak Tuhan, saya udah doain orang dengan nama Tuhan Yesus. Begitu dia datang kepada Tuhan, saya tidak mengenal Kak. Waduh, sakitnya, sakit sekali. Tuhan, saya udah begini, udah begitu, udah melakukan, pokoknya udah deh. Tapi Tuhan kata saya tidak mengenal kau, nyalah yang melakukan kejahatan. Dia tahu hati kita. Tapi kalau dikenal Tuhan, ayo kemari, ya. Ayo kemari. Kalau dikenal oleh Tuhan, tidur pun diberkati. Amen. Ada lagi gadis yang berhikmat dan gadis yang bodoh. Ketika dia menyambut mempelai laki-laki, ini gadis yang berhikmat ini dia udah sediain minyak. Nanti kalau malamnya datang tengah malam gimana? Kalau siang sih nggak apa-apa. Yang bodoh ini, gampang gimana aja nanti. Ini nih, ya. Dia sediakan minyaknya, dia sediakan lampunya. Itu minyak itu apa saudara artinya? Artinya kita yang beribadah tahu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi nyala terang. Kira menyambut tamu, menyambut mempelai laki-laki dia dari sore, dari siang sampai malam belum datang juga. Gadis bodoh ini cuek aja. Artinya orang yang beribadah tidak memperhatikan firman Tuhan kayak apa, yang penting gue baik sama Tuhan. Nah ini begitu datang mempelai laki-laki, apa katanya? Waduh, bagi dong minyaknya sedikit. Enak aja katanya. Nggak cukup, paling juga sampai jam 4, jam 5. Ya tapi dikit aja, apa udah malam, beli di mana nih? Di sana ada warung maksudnya. Ya, dia pada beli yang 5 itu. Begitu dia masuk dengan dia datang bawa minyak. Apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Keluar, sakit. Tuhan, saya punya minyak banyak sekarang, nggak peduli. Karena udah waktu Tuhan datang, kamu nggak siap.
Makanya ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan, mari baca firman Tuhan biar diisi. Firman Tuhan apa? Terang dalam hidup kita. Amin. Kita jadi terang karena firman Tuhan. Tapi orang gadis yang bodoh ini, gimana? Ntar aja. Nah itu, ya. Dia tidak siap. Akhirnya begitu dia mau masuk, aku tidak mengenal. Aduh, kalau tidak dikenal Tuhan, jangan harap saudara maju. Nggak dikenal Tuhan, jangan harap saudara diberkati. Nggak dikenal Tuhan, jangan harap saudara dikasih, minta apapun, air mata atau pejabat. Ya. Terkecuali kita semua dikenal Tuhan. Nah, pagi ini semua dikenal Tuhan. Dia datang, ya. Orang yang sabar-sabar, orang yang baik-baik, dikenal Tuhan. Artinya masuk bersama-sama Tuhan. Amin. Saudara mau itu? Pak, saya kan menderita terus di dalam hidup ini. Kayaknya Pak ini susah, itu susah. Kamu udah baca Matius 7:7? Udah Pak, udah mencari, nggak dapat. Cuma satu yang bawa kamu belum pelajari. Ketuklah pintu. Nah, tadi ya Matius itu. Ketuklah pintu. Saudara Pak, saya nggak berhasil hidup ini kayaknya udah mati, hidup enggak, susah terus. Ketuklah pintu. Kadang-kadang Tuhan Yesus lagi sibuk, nggak tahu apa ya. Yang kata Tuhan memang bos saya lagi sibuk, dia nggak tahu. Tapi ketika dengar ketukan pintu, tok, bukan pintu gereja, pintu apa saya kasih? Pintu hati Tuhan. Ya, Hana pernah mengetuk pintu Tuhan. Dia menangis karena dilecehkan oleh siapa itu? Si apa namanya? Penina. Kamu udah nggak kawin, udah nggak punya anak. Dia berdoa, dia kok cuman nggak berkata-kata, dia air mata doang. Terus seorang hamba Tuhan ya, Imam Agung itu melihat kayak orang gila kayaknya nih orangnya, cuma nangis doang, tapi nggak ada suara-suaranya. Ini yang menjadi Tuhan tergugah. Ya, begitu dia tahu, terketuklah hati Tuhan. Tenang, nggak lamanya, amin. Siapa yang hari Ibu Golda? Wah, diberkati Tuhan. Saya pengen punya cucu, susah. Ya, ketika ada masalah dengan suaminya, didoain dengan Ibu Gembala, dengan saya di atas itu, saya masih ingat ya. Golda sampai saya juga menangis, dia nangis, hati saya yang menangis. Tuhan melihat Golda meneteskan air mata, dan nggak tahunya seminggu 2 minggu, woi sudah sejahtera lagi dengan saya. Amin. Woi, bukan itu lagi. Ibu Gembala bangga nggak? Saya juga bangga doain yang doain untuk kemarin saya. Golda, woi, duduk dengan suaminya dengan sukacita, dapat anak lagi, ya. Nah itulah karena kita punya kunci, ya. Terus yang keselamatan ada lagi. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Saya mau lihat dari sini aja lebih terang. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat ada nama lain. Oh Pak, keselamatan saya ada pada itu Mbah Mirja. Keselamatan saya punya cincin. Sampai keselamatan saya punya kalung Pak, tenang aja, ini keselamatan. Wah, dalam hati saya, kamu salah. Kamu bisa tahu jalan ke sono, jalan ke sono karena corona. Keselamatan itu cuma ada di nama Tuhan Yesus. Ingat ya, keselamatan itu ada. Keselamatan itu artinya bukan keselamatan itu aja, diubah hidup kita, diberi kemajuan, berubah
terus. Saat kita dekat dengan Tuhan juga diselamatkan. Amin. Dirubah, diselamatkan. Orang-orang kena corona kita cuma nonton di TV. 6.000 sekarang ya, 6.000 lebih ya. Aduh, kita masih begini juga. Orang-orang diselamatkan kita, orang-orang kena masalah musim, tapi kita masih diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kemarin kasih karunia yang luar biasa. Jangan jauh-jauh dari itu. Jangan dekat. Kunci keberhasilan kita dekat dengan Tuhan. Tapi Pak, saya belum punya kunci. Kalau orang belum punya kunci kedekatan dengan Tuhan, bagaimana masuk rumah? Orang ambil rumah belum dapat kunci, boleh masuk? Nggak boleh. Beli motor nggak dikasih kunci juga nggak boleh. Cuman kuncinya doang. Kalau udah kunci dapat, artinya kunci itu paling berharga. Nah, kunci keselamatan, kunci diberkati Tuhan, kita sudah punya. Tinggal buka aja. Udah enak hidup ini, ya. Mintalah, maka kau diberikan, carilah kau mendapatkan. Ketutlah pintu sampai orang mati pun dibangkitkan sama Yesus ketika dia masuk. Dia di daerah apa itu lupanya. Dia masuk, lihat orang dikubur. Yesus melihat, ada apa nih? Ya kalau kata orang mah, serem. Saya kalau udah melihat orang dikubur, dipasang begini, saya pasti dia menghindar. Dia nangis dari pertama. Dia nangis sampai terakhir, sampai dekat itu. Begitu Yesusnya, Ibu, jangan menangis. Enggak mau jawab apa, air mata. Ya mungkin ada orang yang bilang, Ibu jangan menangis. Gak bisa, ini anak kesayangan saya meninggal. Air matanya, usap air mata Ibu. Begitu dia ingat, yang menegur dia bukan orang sembarangan, Yesus. Akhirnya dia percaya. Jangan menangis. Terketuk nggak Yesus? Begitu di kuburan, dia bangunlah kamu. Begitu bangun, hidup kembali. Waduh, gembiranya bukan kepalang, ya. Dia sangat bahagia. Dia sujud menyembah siapa? Yesus, karena Yesus terketuk. Katanya dia nggak tahan kalau melihat orang menangis dengan tidak ada suara. Menangis ada perasaannya lebih dalam lagi. Bangun Ibu, anak Ibu sudah terima kasih Tuhan. Apalagi kita yang udah ibadah tiap minggu, tiap pertengahan minggu acara kita mah tinggal meneteskan air mata. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu. Emang kalau belum ada buktinya kita nggak mau percaya benar. Seperti Simon Petrus, dia datang, Tuhan datang. Kamu lagi apa lagi pada ngomong? Kamu lagi ngejar ikan, lagi nangkap? Iya Guru. Tapi semalam-malaman nggak pernah dapat saya. Dari sore sampai subuh sampai ini nggak dapat. Ayo kita berangkat lagi. Aduh Guru, kalau kata kita begitu. Jalan dari sore. Ini kawan-kawan juga udah nebar sono, nebar sini. Gak ada ikan. Kamu percaya sama saya? Ayo berangkat. Tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Aduh Guru, mungkin dia berkata udah wanti-wanti begitu ya. Saya boro-boro dapat ikan, saya capek. Tapi emangnya Guru yang nyuruh, saya laksanakan. Karena Yesus yang menyuruh kita. Wow, itu mah luar biasa kalau kita sudah dipelihara Tuhan, disuruh Tuhan begini kamu melayani, kamu itu kamu berdoa kamu, ya. Begitu ditebar, penuh nggak perahunya? Baru percaya. Simon Petrus tersurga. Guru luar biasa, kuasa besarlah kamu begini. Baru percaya kalau ada buktinya. Itu yang Yesus katakan. Makanya percaya sama Tuhan, ya.
Itu baru kejadian. Simon Petrus tahu ini, diambil ikannya, dijual, dikasih orang. Itu satu perahu udah mau tumpah, dikasih orang. Semua dikasih orang. Dia tahu sumbernya siapa? Yesus. Sini juga kita, kalau dia tahu sumbernya, Tuhan sudah katakan, diberkatilah kamu. Kamu dapat itu, kamu dapat pekerjaan, kamu dapat pokoknya segala-galanya. Dia tahu yang nyuruh Yesus, yang empunya segala-galanya. Dapatkan ikannya 2 ekor, wow, dimakan. Wah, cuma mendingan dapatkan sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus. Saya sudah mengerti. Dulu saya nggak mengerti kalau waduh, ini sumbernya harus kita tangkap. Siapa? Yesus. Saudara datang kemari, jangan mandang orang, jangan mandang saya, ibu gembala, bapak gembala, ya, tapi pandang Yesus, karena dia sumbernya. Tebarkan jalanmu yang lebih dalam. Gak bisa dulu 3 kali baru dia nyaut, baru lakukan. Wah, begini ini berarti dia sumber segalanya, ya. Simon Petrus mengikut Yesus. Buat apa itu ikan cuma 2 hari habis, tapi dapat sumbernya lebih. Nah, kita juga yang datang kemari, kalau kita sudah dapat sumbernya Yesus, minta apa aja enak lah, ya. Di 1 Korintus 2 ayat 9, coba pegang ini, coba lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Bagaimana kurang enak, ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa tetapi seperti yang ditulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, nggak ngelihat, terus dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, hati kita semua, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semuanya disediakan. Aduh, enak banget, sudah enak deh. Yang tidak didengar telinga, tidak timbul dari hati, tadinya tidak Tuhan saya pengen ini pengen itu, nggak pernah itu Tuhan dengar. Yang tidak dilihat oleh mata. Simon Petrus nggak pernah ngelihat ikan begitu banyak, akhirnya dia mau disediakan mantap kalau disediakan. Kalau udah mau minta, nggak usah minta, Tuhan saya pengen kendaraan yang baru, ya, langsung bulan depan datang, ya, enak banget, yang luar biasa. Saudara minta apa? Bukan minta apanya, semua disediakan Allah. Tapi ingat belakangannya, bagi mereka yang mengasihi. Sekarang kalau dia nggak dikasih, nggak dihormatin, berarti saudara salah mintanya. Ya, nggak nerima karena nggak mengasihi Tuhan, tidak berkenan, tidak berkenan. Kalau orang sudah tidak berkenan, siapa kamu? Saya tidak kenal. Yang lain masuk, yang lain, saya tidak pernah kenal engkau. Tuhan buka pintu, saya udah bawa minyaknya nih, 1 jerigen, 1 drum, saya tidak mengenal engkau. Tuhan bukan melihat kemampuan kita, harta kita, banda kita, anak kita, tapi Tuhan inginkan kita ada iman di bumi. Kalau saudara mau diberkati terus menerus, jadilah orang yang benar. Kenapa dikatakan orang benar hidup oleh karena iman kepada Yesus. Wah, luar biasa. Saya khotbah begini supaya saudara maju. Apa yang kurang dari saudara, ya? Saya minta apa aja pasti Tuhan kabulkan. Gitu saya alami. Kalau dulu belum kenal Tuhan, mungkin dia belum mengasihi. Sekarang sudah mengasihi. Wah, pokoknya diberikan, apapun diberikan. Nah, umur lanjut usia begini, saya begitu berterima kasih sama Tuhan. Ibu David sudah dipelihara Tuhan, semua dipelihara Tuhan, karena kita harus dikenal Tuhan.
Saudara mengerti pada pagi ini? Kunci keberhasilan saudara bukan karena kemampuan. Oh, saya S3, saya S2. Waduh, ada yang S4, cadangan S1. Itu apa namanya? Bukan dari itu. Wah, profesi saya sebagai direktur, ya. Profesi saya sebagai, wah, pokoknya saya udah orang penting di ini. Bukannya itu. Tuhan tidak mau melihat itu. Tapi Tuhan semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak bisa dipelihara Tuhan. Ya, jadi semua kasih kemurahan Tuhan. Kunci keberkatan Tuhan, sekali lagi saya katakan, dekat dengan Tuhan. Terus keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Ya, keselamatan hanya pada Tuhan Yesus. Ada satu cerita menarik lagi, sedikit lagi. Ada 2 orang yang merantau ke Jakarta. Ya, dulu pernah saya saksikan. Namanya Pak Tejo sama siapa Simon gitu ya. Begitu sampai di Jakarta, ini kisah nyata. Dia ngelamar kerjaan, 1 diterima, 1 enggak, 1 jadi orang kantoran, orang penting, yang 1 enggak jadi apa-apa. Karena dia kedekatan dengan Tuhan, dia tahu segala sesuatunya itu sumbernya adalah Tuhan. Dia dagang bakso keliling, bakso keliling, ya. Dia berdoa terus. Akhirnya yang berhasil ini agak sombong ngomong, kamu ngapain di Jakarta, pulang aja ke kampung. Bikin malu aja kamu dagang-dagang begitu ya. Iyalah, bikin malu aja kamu dagang bakso keliling-keliling. Udah, nanti saya kasih uang. Akhirnya dia nggak mau. Dia tetap dagang terus, bulan lepas bulan, nggak apa-apa, dia dagang. Apa yang terjadi? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia punya kuncinya dekat dengan Tuhan, memohon, berdoa. Nggak lama beli kendaraan, ya. Nggak lama dia beli kios, nggak lama beli rumah. Yang kaget yang temannya ini, kok kamu udah punya rumah, motor? Udah. Kok saya belum punya rumah? Ya nggak tahu ya. Karena yang satu punya kunci keberhasilan. Saudara mau usaha apapun, kalau saudara diberkati, berhasil. Nggak lama mempersunting boneka yang bisa nyambel. Tahu nggak, yang bisa nyambel, bisa nyayur, bisa masak. Wih, cantik tuh. Tapi yang satunya makin merosot. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan diberkati. Tapi orang yang sombong, orang yang jauh, orang punya apa namanya, misinya, punya kekuatan, punya kedudukan, dia tidak mengucap syukur. Tapi si yang satu ini dia maju terus sampai punya anak. Ya, Mazmur 37 itu dikatakan, Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh ada nggak ditinggalkan oleh orang benar ya? Anak cucunya minta roti, itu berarti ditinggalin sama Allah. Daud yang berfirman itu. Ya, kalau besok acara 17 Agustus, saya ingat slogan dari Presiden Soekarno. Mungkin ada di dinding orang gitu. Kalau Anda mau mendapatkan mutiara, harus berani menyelam ke lautan yang dalam. Saya baca ini, Soekarno, Presiden Soekarno. Kalau Anda ingin dapatkan mutiara, kalau Anda ingin berhasil, saya renungkan, saya ungkapin. Kalau Anda ingin kesuksesan, kalau Anda ingin terbaik, artinya mutiara, harus berani menyelam yang lebih dalam. Slogannya luar biasa, Presiden Soekarno. Bukan kata saya, kata-kata mutiara dia. Dulu pernah dia tahun 70 datang Natalan, masuk dia, jenderal masuk ke Soekarno. Begitu dia diundang Natalan sama orang kita di Senayan, masuk, dia baca slogannya, Yesus yang terbaik dalam hidup kita semua.
Soekarno katakan itu. Ini siapa yang nulis? Pendeta salah. Nah loh, Yesus terbaik kok salah? Pada ketakutan pendeta. Soekarno luar biasa loh. Makanya ditakuti dulu seluruh dunia. Salah ini. Lah, akhirnya gimana benar? Pak Presiden, Yesus baik bagi seluruh umat di dunia. Yesus baik, nggak ada yang ter katanya. Oh salahnya ternyata. Kamu tahu kalau ter itu kan banyak saingannya. Yesus nggak ada saingannya. Yesus adalah baik. Nggak ada lagi yang bisa nyusul dia baik. Kalau ter berarti kan orang naik sepeda tinju mengalahkan dulu orang ini baru dia terbang. Salahnya ganti. Yesus baik. Wah, Presiden Soekarno luar biasa. Jangan dibilang waktu saya masih kecil gak heran. Pidato di apa itu dekat Senen apa namanya itu? Ya, pidato apa? Banteng. Hah? Itu di apa namanya? Di dekat depannya atrium itu dulu ya. Saya ingat masih kecil. Begitu dia pidato, saudara, hati-hati cewek cantik. Ingat ya kan? Saudara, pasti tangannya begini. Pasti dia itu bakalan jodoh dia, ya. Itu isinya. Kita mesti menyelami bangsa ini tidak boleh ditinggal. Tiba-tiba datang nyawa. Benar kenyataan-nyata. Langsung bakin dulu itu apa sih namanya? Intelijen. Alamin begitu, begitu dia sama kerumunan orang hilang, dia kira udah mati presiden. Tiba-tiba nongol lagi di TV. Saudara, gila ini orang ditembak begitu nggak mati. Kartosuwiryo, ya musuhnya dia kata sejak dari itu. Dan dia mau acara di Irian Jaya, sampai sekarang masih ada tuh gunung apa namanya? Soekarno Pura, Soekarno apa itu? Iring-iringan kapal, 4 kapal. Ini bukannya cerita, betul. Begitu penasaran ditembak lagi. Dia dapat info itu di kapal nomor 2 tembak. Begitu dia nyampe mau itu tembak, ramai itu, wah intelijen ngapung semua. Begitu dia nongol, dia ceramah, masih hidup aja, salah tembak. Di kapal dia ada di kapal terakhir, disangkanya yang terakhir itu pengawal. Hebat ya, besok kemerdekaan RI nggak bisa dilupakan Presiden Soekarno. Kedahsyatan sampai ke luar negeri, sampai Rusia, Amerika menghormat ini kalau ada dia. Karena apa? Perlindungan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi Republik Indonesia, Presiden pertama. Saudara diberkati Tuhan. Pegang kuncinya, dekatkan dengan Tuhan. Ingat keselamatan hanya ada pada Yesus, jangan pada orang lain. Ya, pemain musik kita akan pakai dulu. Karena itu pujian. Di saat badai bergerak, lagunya lingkupi. Kita bangkit berdiri, hormati firman Tuhan. Lingkupi. Lingkupi
bersyukur pada siang hari Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyerahan Bapa. Hingga siang hari ini Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu, bahkan kami sudah mendengar firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami semua Tuhan, biarlah kami boleh dekat kepada-Mu Tuhan, lebih dekat kepada-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keselamatan tidak ada pada orang lain kecuali Engkau lah Yesus Allah kami ya Tuhan. Pada siang hari yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan, kami yakin firman sudah ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami melakukan kehendak daripada firman Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan sampai akhir hayat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu. Kami yakin dan percaya hamba-Mu sudah Kau pelihara Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam kesehatan dan rumah tangga mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, biarlah lebih hari, lebih heran Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami boleh menjalankan, melakukan, melaksanakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami akan memberi yang terbaik. Kiranya Engkau tangan-tangan yang akan memberi Kau rapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh naik di hadapan-Mu untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.